Muslim atau Islam, kalau nggak salah karena saya bukan orang Arab, itu artinya kan selamat. Selamat, ya. Nah, makanya kalau kita itu mau selamat, kita harus mengakui kalau orang Jawa, sak temene wis ora ana apa-apa lan ora ana sapa-sapa sing ana amung ingsun. Karena ingsun artinya luar dan dalam, maka luar dan dalam inilah supaya kita tuh selamat bicara kita, hati-hati perbuatan kita, perbaiki tingkah laku kita itu jangan sampai membuat orang lain merasa tersakiti. Kan itu yang dinamakan sekti sing tanpa aji, ngluruk sing tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Bukankah kita selamat kalau bisa melakukan itu? Seperti di tema awal tadi Pak, bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak pernah memerintah untuk melakukan apapun gitu. Di dalam rukun Islam itu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Berarti itu murni bukan perintah dari Tuhan. Bukan perintah Tuhan, ya cara kita untuk melakukan kebaikan. Dan itu kesepakatan bersama. Masalahnya gini, orang yang sudah melakukan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji dibanding orang yang tidak melakukan sama sekali, bedanya apa toh? Coba. Makan juga sama-sama lewat mulut, berjalan juga sama-sama pakai kaki. Ya kok yang nggak bersyahadat, yang nggak sholat, yang nggak zakat, yang nggak puasa, yang nggak haji, kok kalau jalan ya kok nggak dijegal karo Gusti Allah? Kan supaya kita itu menunjukkan bahwa kita itu orang yang manusia atau ciptaan yang berpikir. Maka dengan cara inilah kita membudayakan cara ini supaya kita itu sepertinya orang bersyukur dan sepertinya orang menyembah. Kan cuman itu. Sama hidupnya, di saat telinga kita tuli, di saat mulut kita nggak bisa bicara. Kalau orang sini mengatakan bahwa itu orang bisu. Apakah bisa bersyahadat? Apakah tahu dia apa ya yang dilarang oleh puasa? Kalaupun nggak makan, kadang-kadang cuma dikode, cuman gini. Tapi apa yang ada di dalam pikiran mereka? Apakah aku Islam gitu? Kira-kira? Aku melakukan syariat? Apakah seperti itu? Ya karena kita itu yang lengkap, yang bisa berpikir, yang punya nafsu dan lain sebagainya. Maka dengan cara itulah kita lestarikan budaya itu supaya kita itu menjadi orang yang tatakun. Orang yang selalu takwa dengan hidupnya sendiri, cara untuk melindungi Tuhan sampai akhir hayat. Tapi cara untuk menemukan Tuhan dan mencari kebenaran Tuhan, jangan menganggap bahwa Tuhan itu di atas. Tuhan itu membenci yang begini, Tuhan itu suka yang begini. Jangan begitu. Ini semua sudah kehendaknya. Ini semua sudah apa yang diingini oleh Tuhan. Maka kita nggak boleh, kalau ada jelek kita membenci, kalau ada baik kita menyanjung. Jangan begitu. Ini terkait dengan syahadat Pak. Bahwa ketika orang yang mau masuk Muslim itu, pertama yang wajib diucapkan adalah kalimat syahadat. Itu kan merupakan suatu baiat gitu. Kadang saya berpikir gini Pak, kok segampang itulah ketika kita dibaiat dengan membaca kalimat syahadat gitu, kita sudah bisa diakui menjadi Muslim. Padahal nyusewu gitu. Padahal ketika Pak Darno misalkan mau mengangkat murid kan harus ada beberapa tahapan lah untuk misalnya ritual dan sebagainya. Nah, kok segampang itu? Nah itu bagaimana pemahamannya Pak terkait dengan baiat itu? Begini, sesuai dengan cerita leluhur-leluhur kita. Apakah karena agama dia melakukan kebaikan?
Apakah karena agama dia itu mempunyai ketentuan itu untuk semua? Maksudnya untuk kalangan banyak. Kan gitu. Lah, Muslim atau Islam, kalau nggak salah karena saya bukan orang Arab, itu artinya kan selamat. Ya. Lah makanya kalau kita itu mau selamat, kita harus mengakui kalau orang Jawa, sak temene wis ora ana apa-apa lan ora ana sapa-sapa sing ana amung ingsun. Karena ingsun artinya luar dan dalam, maka luar dan dalam inilah supaya kita tuh selamat bicara kita, hati-hati perbuatan kita, perbaiki tingkah laku kita itu jangan sampai membuat orang lain merasa tersakiti. Kan itu yang dinamakan sekti sing tanpa aji, ngeluruk sing tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Bukankah kita selamat kalau bisa melakukan itu? Bukankah kita juga Islam? Karena Islam itu bukan agama. Sekali lagi saya katakan, Islam bukan agama, tapi Islam adalah perilaku. Lah orang yang beragama tidak mempunyai perilaku itu berarti bukan Islam. Nah, apakah menemukan perilaku-perilaku orang yang ditandai Islam terus perilakunya baik? Ya ada memang, tapi kebanyakan karena menganut rumah yang dibangun segi 4 kotak-kotak, maka senengannya tetap mengkotak-kotakkan orang. Kalau nggak sealiran berarti kafir. Gitu. Sampai bahasa pun itu disuruh belajar. Nah, apakah orang Inggris kalau mau belajar Jawa, walaupun kepletot, tapi kan dia sedikit-sedikit paham toh. Kalaupun salah itu wajar karena bukan orang Jawa. Orang Jawa pun di saat ngomong tentang Inggris, salah pun juga wajar karena kita bukan orang Inggris. Memang kalau kepengen lebih tahu itu belajar ke sana. Tapi apakah kita mengartikan no itu harus belajar ke sana? Karena no artinya itu tidak. Dan kalau ditanya di sana, tidak itu dicari dari sebab dan musababnya. Sehingga kita bisa mengucapkan no. Tapi karena yang kita tahu no adalah tidak, ya sudah kita percaya bahwa di saat kita mau ngomong tidak, kadang sungkan untuk menunjukkan bahwa kita itu sudah modern, maka cukup dengan no. Contohnya, di saat Mas Indra menanyakan tentang alif lam lam ha. Di situ ada pertanyaan belajar dari huruf hijaiyah mana. Itu kan wajar kalau saya itu enggak. Wong ini lo enggak merugikan siapa-siapa. Wong Tuhan saja enggak merasa dirugikan. Loh kok kawulane merasa dirugikan nih loh. Merasa ngamuk-ngamuk. Ya, itu kan berarti dia tuh bertuhan tapi tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Bertuhan tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Kan gitu. Tuhan saja disebut Gusti selama ini enggak pernah marah kok. Kalau di sana disebut Allah, lu kok manusia nih bingung perkara sebutan. Makanya sadarlah supaya senang, supaya bahagia, supaya dapat pencerahan dan bahagia, senang dan pencerahan itulah sifat Tuhan yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa Islam itu agama paling ribet dan banyak aturan. Nah, menurut pandangan panjenengan pripun Pak? Islam dalam artian saya, dalam pengertian saya, Islam itu nggak ada yang ribet. Yang ribet itu manusianya. Makanya kembali lagi, manusia yang otaknya menclek. Itulah yang bikin ribet Islam. Tadi kan sudah saya terangkan bahwa Islam itu mencari keselamatan. Mau seorang mencari keselamatan harus ribet? Kan enggak toh? Nah, Islamnya apakah orangnya? Kan tetap orangnya. Nah, kalau menganut ajaran-ajaran yang seperti itu yang ribet, ya wis nek mati we tekuni wae supaya urip niku ribet terus. Kita itu tinggal bagaimana tuh caranya hati kita itu bahagia. Bagaimana tuh caranya hati kita itu bisa menerima. Makanya hidup susah pun tuh tandanya orang itu jauh dengan Tuhan. Karena hatinya juga nggak pernah mendapatkan kesenangan. Maka apa yang kita bisa perbuat? Itu senangi, tekuni.
nanti juga akhirnya juga senang. Gitu loh. Tapi kalau belajar saja, mengerjakan saja sudah ribet, sudah ruwet, nanti yang kita dapat juga keruwetan. Semerawut lagi. Semerawut, jadi kuncinya itu. Wong kita usaha saja belum tentu dapat, apalagi yang kita tidak usaha sama sekali. Lah usaha itu bukan qomat kamit, bukan membaca-baca mantra, itu penghibur namanya. Kalau usaha itu ya fungsikan Tuhan itu dengan semestinya. Maka kalau kita mengharap kehadiratnya, artinya kita supaya itu fungsi semua apa yang di dalam tubuh kita. Supaya Tuhan itu memberkati, supaya Tuhan itu mengeluarkan berkahnya. Nah, urung-urung awak dhewe ora yakin. Kiyakine nek qomat kamit nek umak-umi. Pertanyaane sing umi-umi sapa, sing mbok umi-umi kuwi sapa? Ngoten lho. Ngerti ora sing diumi iku apa maknane. Lah ngoten lho. Mesti lek ngoten. Umak-umi ini ku monggo, karena umak-umi itu tanda menghibur hati kita supaya kita yakin. Ngoten lah. Lah itu diimbangilah dengan gerakan-gerakan tubuh untuk memfungsikan Tuhan itu, supaya Tuhan membawa berkah dan memberkati dan memberikan. Mangane nek enten donga sing diwaca iso Gusti niku maringi segala-galanya. Tulung paringi alamate kula tak dugi tak nyuwun donga niku sinten mawon tiyange. Ngoten.